Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi ya dalam ibadah pada hari ini, hari Minggu. Kita akan mulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri adik-adik. Kita akan bernyanyi Happy Yaya, kemudian Cuit-cuit ya. Semua bisa ya, yuk kita mulai. Happy Yaya ya, 1, 2, 3. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekarang cuip-cuip. Cuip-cuip cuip pam pam pam. Ya 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 ya, cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya, hai ya 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 ya, hai ya 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 ya, hai ya 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 ya. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya, hai ya 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 ya, hai ya 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 ya, hai ya 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 ya. Ya, silakan duduk adik-adik. Kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang kami rasakan. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan badan kami yang sehat. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan yang kami rasakan di dalam istirahat kami. Bahkan saat ini Tuhan kami akan beribadah kepada-Mu. Walaupun masih secara online, Tuhan memberkati anak-anak kami yang ada di rumah. Sehingga anak-anak kami bisa mendengarkan dan mengikuti ibadah ini dengan baik. Karena kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu selalu hadir di tengah-tengah anak-anak-Mu. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan mengawali dan memberkati anak-anak kami yang akan mendengarkan. Sehingga anak-anak kami ini tidak hanya mendengar, tetapi bisa melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, ayo Alkitabnya adik-adik diambil ya. Kita akan baca firman Tuhan, yaitu dari Kejadian. Ya, dari Kejadian itu letaknya sudah sering kita buka ya. Kejadian hampir setiap ibadah kita membuka kitab Kejadian. Nah, Kejadian itu letaknya di yang pertama. Kita akan mencari ayat pasal yang ke-25, angka besarnya 25. Ya. Sudah ketemu adik-adik? Kemudian angka kecilnya angka 23 sampai dengan 28. Ayo kita baca bersama-sama. Kejadian 25 ayat 23 sampai dengan 28. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lainnya, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya.
keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruannya, tetapi Ribka kepada Yakub. Ya, firman Tuhan hari ini ya adik-adik ya. Ibu mau bertanya kepada adik-adik, pernah adik-adik melihat anak kembar? Karena cerita hari ini adalah si kembar Esau dan Yakub. Esau dan Yakub ini adalah anak dari Ishak dan Ribka. Setelah mereka menikah lama sekali, selama 20 tahun, Ishak dan Ribka ini menunggu untuk memiliki keturunan. Nah, tetapi Ishak dan Ribka ini tidak putus asa. Dia selalu berdoa, memohon kepada Tuhan, sehingga kandungan Ribka dibuka, dan alangkah bahagianya mereka berdua. Karena anak yang dikandung adalah anak kembar. Setelah sekian bulan menunggu, akhirnya lahirlah si kembar ini. Yang pertama diberi nama Esau karena apa? Karena kulitnya merah dan seluruh tubuhnya ada bulunya. Nah, kemudian yang kedua bernama Yakub karena dia memegang tumit si Esau tadi. Dan si Yakub ini adalah kulitnya terang dan dia pembawaannya adalah tenang, adik-adik. Setelah dewasa, si Esau jadi seorang pemburu yang senangnya diam di padang, sedangkan si Yakub, dia senang di kemah bersama keluarganya. Nah, adik-adik, si Esau dan Yakub biarpun mereka kembar tetapi memiliki perbedaan. Yang pertama tadi adalah masalah dari kulitnya. Ya, kulitnya yang satu ada bulunya banyak, yang satu kulitnya halus kayak Yakub. Nah, sifatnya pun berbeda. Si Yakub orangnya tenang dan Esau tidak bisa tenang. Setelah dewasa, si Yakub senang berburu. Nah, si Esau senang berburu dan si Yakub senang tinggal di rumah. Si Esau ini adalah kesayangan dari Bapak Ishak tadi karena Bapak Ishak tadi senang memakan hewan buruan yang dihasilkan oleh si Esau ketika pulang dari berburu. Sedangkan Ribka pun menyayangi anaknya yang kedua yang bernama Yakub. Nah, adik-adik, pada saat dewasa, si Esau ini datang dari padang berburu karena tidak mendapatkan apa tadi dari hasil berburuannya. Melihat si Yakub sedang memasak. Nah, memasak apa? Sup kacang merah. Tiba-tiba si Esau bilang sama si Yakub, "Yakub, berikan itu sup merah yang kau masak itu kepadaku," kata si Esau. Tapi si Yakub menjawab, "Jual dulu."
hak kesulunganmu padaku, baru aku mau memberikan sup ini. Karena Esau tadi tidak berpikir panjang, tidak tenang dalam berpikir, akhirnya diberikannya itu sup kepada si Esau. Nah, karena apa? Karena si Esau tadi sudah menjual hak kesulungannya kepada si Yakub. Nah, tiba waktunya si bapak Ishak tadi sudah tua, sudah rabun, tidak bisa melihat dengan jelas seseorang yang datang. Sehingga sewaktu bapak Ishak tadi akan memberikan berkat, didengarlah oleh ibu Ribka. Kemudian ibu Ribka menyuruh si Yakub, Yakub, tolong kau tangkap kambing domba 1. Mari kita masak untuk bapakmu. Dan berikanlah ini kepada bapakmu supaya engkau mendapat berkat kesulungan. Nah, hak kesulungan. Nah, karena tadi si Esau sudah menjual dengan sumpah kepada Yakub kalau hak kesulungan itu dijual kepada Yakub, dan Esau sudah pergi berburu. Akhirnya si Yakublah yang memperoleh hak kesulungan. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini adik-adik bisa belajar bahwa adik-adik harus belajar sedikit demi sedikit dari orang tua. Karena orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia. Sehingga apa yang diajarkan oleh orang tua kepada adik-adik itu adalah untuk bekal untuk adik-adik nanti. Kemudian belajarlah dari kecil untuk mengenal Tuhan. Siapa itu Tuhan itu? Yang adik-adik sembah, yang adik-adik puji, yang adik-adik kagumi itu Tuhan itu siapa? Itu harus adik-adik kenal. Itu yang kedua. Yang ketiga, belajarlah untuk tenang di dalam menghadapi segala persoalan di dunia. Seperti si Yakub tadi, dia tenang pembawaannya. Adik-adik harus belajar seperti itu, biar adik-adik tetap menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak akan memberikan masa depan yang jelek kepada adik-adik kalau adik-adik berpegang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, cerita Ibu sampai di sini. Dan untuk ayat hafalannya, Ibu akan ambil dari Kejadian 23 ayatnya yang bagian A saja ya adik-adik ya. Jadi dari sini ayat hafalannya. Kejadian 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan terpencar dari dalam rahimmu. Nah, sampai situ ya adik-adik ya. Hafalannya sudah jelas kan? Ibu bacakan sekali lagi. Kejadian 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 bangsa akan terpencar dari rahimmu. Ya. Sampai segini cerita Ibu hari ini. Sebelum kita Ibu tutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan di hari Minggu ini. Walaupun masih secara online, kami mengucap syukur kami boleh menyampaikan firman kebenaran-Mu kepada adik-adik. Berkati anak-anak sekolah Minggu Bukit Palma yang ada di rumah yang saat ini bisa beribadah walaupun masih secara online ya Bapak. Biarlah anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang selalu percaya kepadamu, bahwa Engkau akan merencanakan segala sesuatu kepadanya adalah rencana yang indah ya Bapak. Terima kasih juga ya Bapak untuk kesehatan dan kekuatan kepada adik-adik sekolah Minggu Bukit Palma yang boleh dialami dalam kehidupannya. Berikanlah masa depan yang baik, di mana di bulan April nanti anak-anak kami akan
bersekolah secara tatap muka ya Bapa. Berkatilah anak-anak kami, jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang pandai, anak-anak yang mempunyai masa depan yang baik, anak-anak yang selalu dengar-dengaran akan nasihat ibu guru maupun orang tua yang ada di rumah. Terima kasih Bapa. Pada hari ini pun juga kami berdoa untuk Gereja Bukit Palma, begitu juga dengan Bapak Pendeta, majelis pengurus kategorial, bahkan warga jemaat semua Bapa. Mari Engkau berkati keluarga besar Bukit Palma, sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan syukur dari kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom.